إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beriringan salam termohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita beri judul, yakninya adalah 4 golongan yang sukses atau beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, setiap kita, setiap orang manusia itu adalah tujuannya adalah untuk keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat itu kita dapatkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Keuntungan atau tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatal jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dituntut, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat itu, yang pertama adalah beriman atau orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang telah Khatib bacakan di awal khutbah tadi, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Yang tidak merugi, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Orang-orang yang beriman ini akan selalu melaksanakan, akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun, terus akan selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dia itu akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan keuntungan kedua-duanya. Keuntungan kedua-duanya itu kita dapatkan dengan beribadah, dengan melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat nanti. Keuntungan di dunia ini
kita akan dapatkan misalnya melaksanakan ibadah solat. Ibadah solat bukan hanya satu kali seminggu saja. Bukan hanya satu kali seminggu saja kita melaksanakan solat. Bahkan ada juga yang melaksanakan solat hanya 2 kali setahun saja. Itu pun adalah ibadah solat sunat, yakninya ibadah solat id saja. Kalau itu hanya melaksanakan solat sunnah saja. Kalau orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat ini, dia itu akan melaksanakan ibadah solat itu dengan rajin dan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembeda antara orang Islam dengan orang non-Islam itu adalah ibadah solat itu. Pembeda antara orang Islam dengan orang non-Islam itu adalah ibadah solat. Maka jangan tinggalkan solat lagi, walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Itu yang pertama, yakninya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh ini yakninya melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia itu akan selalu menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, bukan orang miskin dianiaya, bukan orang miskin diterlantarkan dan lain sebagainya. Kalau kita mentelantarkan orang miskin dan kalau kita mentelantarkan anak yatim, itu adalah salah satu dari pendusta agama. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang soleh ini adalah orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia, agar seseorang mendapatkan kesuksesan itu setelah beriman adalah beramal soleh, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita kerjakan. Jangan tidak kita kerjakan amalan-amalan soleh yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berwasiat kepada kebenaran. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia. Orang-orang yang berwasiat kepada kebenaran itu yang terdapat di dalam Al-Quran yang telah Khatib bacakan di awal khutbah tadi, yakninya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tawasau bil haq itu adalah berwasiat kepada kebenaran. Setiap kita wajib hukumnya menyampaikan apapun yang kita dapatkan, itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Menyampaikan itu adalah menyampaikan kebaikan,
Kalau kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain itu kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau keburukan yang kita sampaikan itu kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia, berwasiat kepada kebenaran ini adalah kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pendapat kita dan lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah berwasiat kepada kesabaran. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia, hidup di dunia ini kita butuh perjuangan dan kesabaran. Apapun, setiap musibah yang diberikan Allah itu ada yang namanya musibah itu datang adalah karena perbuatan kita. Musibah itu datang bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu harus introspeksi diri sebelum melakukan sesuatu yang buruk atau yang baik itu. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang sabar ini akan selalu ketika ditimpa musibah itu akan selalu bersabar, akan menerima ujian yang diberikan Allah itu dengan lapang dada, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan hujan kaujan yuari dan lain sebagainya. Diberikan panas, begitu pula dan lain sebagainya. Banyak ucapan-ucapan kita itu yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat itu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang Khatib sampaikan tadi. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa takhasu'ana wa ta'abbudana wa tammim ta'sirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.